Nah, teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube seputar bahasa dan sastra. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan langkah-langkah atau langkah search dalam mencari berbagai sumber atau bahan bacaan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra tentunya. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini akan ada 3 situs yang saya rekomendasikan yang bisa digunakan oleh teman-teman dalam mencari informasi terkait dengan penelitian maupun artikel-artikel ilmiah dan juga buku-buku elektronik. Nah, yang pertama ini ada dari Badan Bahasa, ya. Ada situs dari Badan Bahasa, kemudian yang kedua nanti akan ada situs dari Sinta, dan yang terakhir itu ada situs dari Doa Books. Nah, jadi itu 3 situs yang akan kita coba pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk ke situs yang pertama, ini ada Badan Bahasa. Jadi teman-teman nanti silakan langsung saja melakukan searching di browsernya ya, di Google browsernya. Nanti silakan langsung klik saja seperti yang ada di tampilan atas ini ya, yang ada di laptop yang atas ini. Kemudian ini ada linknya, https://2 kemudian badanbahasa.kemendikbud.go.id. Nah, jadi kalau sudah nanti teman-teman langsung saja klik enter dan akan tertampil seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi terkait dengan sumber-sumber bacaan ya. Nah, fitur-fiturnya dapat teman-teman lihat pada bagian bawah ini. Di sini ada sistem pelaporan pelanggaran. Nah, ini kalau ini sistem pelaporan pelanggaran, sistem pengaduan ini sepertinya tidak begitu berperan ya. Tidak begitu berperan. Nah, yang dapat kita gunakan di sini ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, pada laman ini itu nanti akan terdapat panduan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman mengklik ini, nanti akan terbuka situsnya. Seperti ini, teman-teman. Tunggu sebentar ya. Balik lagi ke sini. Nah, selain uji kemahiran berbahasa Indonesia, teman-teman juga bisa menggunakan situs ini ya. Fitur ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian ada peta bahasa juga, dan ada bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ya. Jadi ini beberapa fitur yang bisa kita gunakan sebagai bahan atau pedoman referensi untuk menunjang studi kita ataupun penelitian kita. Nah, ini situsnya masih loading ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses Badan Bahasa Kemendikbud. Nah, kalau yang fitur-fitur yang atas ini terkait dengan informasi seputar Badan Bahasa ya teman-teman ya. Jadi yang bisa kita gunakan itu pada bagian fitur-fitur yang terdapat di bawah ini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk mengakses situs dari Badan Bahasa ini sendiri. Nah, ini sepertinya sudah mulai terbuka. UKBI ya, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ini biasa untuk mahasiswa bahasa Indonesia ini biasanya sudah pernah ya melakukan uji kemahiran berbahasa. Oke teman-teman, itu saja untuk situs dari Badan Bahasa Kemendikbud. Kita langsung menuju situs selanjutnya ya. Nah teman-teman, untuk situs selanjutnya itu ada situs dari Sinta. Nah, Sinta ini merupakan sebuah laman yang memuat berbagai macam jenis artikel penelitian ya teman-teman. Nanti cara mengaksesnya silahkan ini dapat dilihat di bagian atas. Nah, ini saya blok. Nah, teman-teman klik https://sinta.kemendikbud.go.id atau bisa juga searching langsung di Google browsingnya, klik jurnal Sinta, itu biasanya sudah langsung diarahkan biasanya. Nah, untuk di jurnal Sinta sendiri ini ketika
teman-teman berhasil masuk, tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada home, ada about, ada authors, ada subject. Nah, kalau authors itu kita dapat melihat penulis-penulis yang berhasil memuat artikel di dalam jurnal Sinta ini sendiri, baik itu artikel maupun books ya, buku juga. Jadi biasanya di jurnal Sinta ini penulis-penulis itu dari kalangan lecturer ya atau dosen. Jadi di sini ada profesor, ini ada kategorinya juga di sini. Nah, di sini ada 187 authors atau penulis. Ini dengan masing-masing ada kategori waktunya juga. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan menelusuri tentang penulisnya ya teman-teman ya. Jadi kita fokus ke dokumen-dokumen artikel penelitian yang bisa kita searching atau kita jadikan pedoman sebagai referensi untuk melakukan penelitian maupun studi-studi yang lain. Nah, untuk melihat dokumen atau artikelnya itu teman-teman klik pada bagian search. Nah, ini ada search. Di sini ada kategori, ada jurnal, ada buku, ada community service juga ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membuka bagian jurnal saja karena biasanya jurnal itu bisa dijadikan sebagai referensi, sebagai pedoman kita untuk melakukan penelitian-penelitian yang selanjutnya. Jadi bisa jadi pedoman ya teman-teman ya, untuk membuka kita melakukan penelitian serupa, tetapi dengan kajian yang berbeda. Nah, ini ada beberapa. Ini adalah situs-situs jurnalnya, ada International Journal of Aviation, ada Macabre Journal, ada Bester, ada Indonesian Journal of Science and Technology. Jadi ada banyak. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman dan juga bidang ilmu teman-teman sendiri. Caranya adalah kita bisa memasukkan kata kunci. Nah, di sini ada beberapa ya, sudah pernah saya masukkan. Karena kita dari bidang studi bahasa Indonesia, kita coba masukkan di sini kata kuncinya Indonesia juga. Ya, atau bahasa Indonesia ya. Kita coba bahasa Indonesia, kemudian langsung klik enter. Silakan tunggu sejenak. Ini sedang proses. Nanti ini dia ya, sudah ada rekomendasi dari Sintanya, dari jurnal Sinta. Ini ada jurnal bahasa Indonesia bagi penutur asing atau JUPA. Di sini ada totalnya ya, ada 18 citation atau penelitian, ada Logov, jurnal bahasa Indonesia dan pembelajaran. Nah, nanti teman-teman silakan pilih saja, klik pada bagian nama jurnal ini. Nih, kita coba silam pari. Nanti diklik saja bagian jurnalnya, penamaan jurnal, nanti akan ditampilkan beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal itu sendiri. Jadi nanti teman-teman tinggal cari artikel-artikel mana yang bisa teman-teman gunakan sebagai pedoman. Caranya itu mudah sekali ya teman-teman. Nanti klik saja, klik jika sudah dapat judul artikel yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Ini teman-teman klik. Setelah klik nanti dia akan diarahkan ke bentuk PDF. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung download saja. Ini prosesnya agak sedikit lambat ya teman-teman. Ya, oke. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk jurnal Sinta ya. Oh ya, perlu diketahui juga jurnal Sinta ini teman-teman itu terdiri dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 7 ya teman-teman. Jadi yang membedakan kategorinya itu biasanya dari penggunaan bahasanya. Nah, ini ya, Sinta 6 ya, dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini biasanya penggunaan language-nya yang berbeda. Biasanya kalau semakin tinggi itu language-nya biasanya menggunakan English language atau bahasa Inggris. Jadi silakan disesuaikan saja dengan keperluan dan kebutuhan teman-teman. Baik, kita lanjut ke situs selanjutnya. Nah, situs selanjutnya itu ada namanya DOAB ya teman-teman, atau kepanjangan dari Directory of Open Access Book. Jadi situs ini itu kita bisa mendownload berbagai macam buku dalam bentuk elektronik atau PDF. Untuk laman dari situsnya sendiri, ini teman-teman bisa lihat lagi pada tampilan atas.
Teman-teman tinggal klik https://doabooks.org. Nanti langsung klik aja di searching Google-nya, kemudian klik enter dan akan tertampil seperti ini. Nah, kalau di sini teman-teman ada beberapa fitur juga ya. Nah, ini ada pemilihan bahasa, tapi di sini bahasanya itu hanya ada English dan Prancis ya, tidak ada bahasa Indonesia, tapi tidak apa-apa. Untuk mencari buku itu teman-teman bisa menggunakan kata kunci. Nah, misalnya di sini sebelumnya ini saya sudah mencoba melakukan searching buku. Nah, ini pada bagian search ini teman-teman klik. Kemudian di sini kita pakai kata kunci writing English ya, atau kemampuan menulis. Nanti teman-teman tulis, ketik saja. Kemudian klik enter. Nanti akan diarahkan oleh situsnya atau akan direkomendasikan berbagai macam buku yang sesuai dengan kategori kata kunci yang kita masukkan. Ini sedang proses mencari. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini ada now showing item 1-10 dari 54. Jadi ada 54 judul buku yang mengulas atau membicarakan tentang kemampuan menulis atau writing skill nanti. Nah, ini di bawah ada study skill, capture to underline belief, writing, teaching, Germany, development of writing skill, individual with learning. Jadi ada banyak ya. Nah, ini silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan kebutuhan studi dan penelitian teman-teman. Nah, ini tadi sebelumnya saya coba klik yang ini ya. Klik saja bukunya, klik saja pada bagian buku atau bagian tulisan birunya juga bisa. Ini ada penulisnya Susan Neumann tahun 2016. Nah, nanti dia akan seperti ini, dia akan langsung diarahkan dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nih, nah tadi saya sudah coba. Ini adalah tampilannya buku yang tadi saya klik. Nah, sangat mudah sekali ya teman-teman. Nanti jika kebingungan untuk mengartikan dalam bahasa Inggris, nanti filenya bisa di-download. Klik pada tombol download, kemudian bisa ditranslatekan dan bukunya bisa kita gunakan sebagai referensi maupun pedoman untuk penelitian kita. Oke teman-teman, jadi itulah 3 kategori situs yang bisa kita gunakan sebagai wadah untuk mencari referensi penelitian. Baik teman-teman, demikian saja video kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.